Orang Aceh punya istilah khusus Bapak Ibu untuk itu. Ya. Kita sebut orang yang suka mengungkit-ungkit apa yang telah dia beri dengan pure singke. Ya. Pernah dengar kan pure singke? Itu istilah khusus orang Aceh. Sesuatu hal yang nggak baik itu Pak, pure singke. Yang sudah mengungkit-ungkit apa yang telah dia beri kepada orang lain. Ya, bahkan Bapak Ibu kadang-kadang orang Aceh misalnya kan dia pergi bertamu ke rumah seorang saudaranya atau temannya, kan kita kadang-kadang nggak enak kalau bertamu nggak bawa apa-apa, ya kita bawalah buah tangan, kita beli kue di jalan atau roti kaleng di jalan. Nah kita bawa ke rumah saudara kita itu, kadang-kadang kan kuenya itu dihidangkan kembali Pak ya, kue yang kita beli itu kan dihidangkan kembali. Orang-orang terhormat Pak, saya perhatikan, orang-orang terhormat dia nggak makan itu kue itu. Kue yang dia bawa, yang dihidangkan kembali sama tuan rumah, dia nggak makan Pak. Dianggap itu pure singke, kageme pajolon ledro. Dia nggak, paling dia minum aja karena disuguhkan airnya tentu dari tuan rumah, sedangkan makan kuenya itu kan punya dia bawa. Nah, biasanya kuenya nggak dipegang, nggak disentuh, cuman airnya diminum untuk menghormati tuan rumah. Nah, supaya apa? Ndak pure singke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barakah ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan subuh yang mulia ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita mengenai ahkamuz zakatil batiniyah, hukum-hukum zakat yang berkaitan dengan batinnya. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan masuk al-wadifatul khamisatu, wadifah atau tugas yang kelima yang harus menjadi perhatian kita
pada saat kita menunaikan zakat atau membayarkan sedekah kita. Imam Al-Ghazali selanjutnya menasihati kita, alla yusida shadaqatahu bil manni wal adha. Tidak boleh dan dilarang di dalam syariat kita merusak sedekah yang sudah kita tunaikan itu bil manni wal adha. Al mannu maknanya mengukit-ukit kembali sedekah yang sudah kita berikan kepada seseorang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebab itulah Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadisnya, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu shadaqatan mannan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima sedekah yang dikeluarkan, yang diberi oleh al-mannan. Mannan itu artinya orang yang mengungkit-ungkit apa yang telah ia beri kepada orang lain. Orang Aceh punya istilah khusus Bapak Ibu untuk itu, ya. Kita sebut orang yang suka mengungkit-ungkit apa yang telah dia beri dengan pure singke, ya. Pernah dengar kan pure singke? Itu istilah khusus orang Aceh. Sesuatu hal yang enggak baik itu, Pak, pure singke. Yang sudah mengungkit-ungkit apa yang telah dia beri kepada orang lain. Ya, bahkan Bapak Ibu kadang-kadang orang Aceh misalnya kan dia pergi bertamu ke rumah seorang saudaranya atau temannya. Kan kita kadang-kadang nggak enak kalau bertamu nggak bawa apa-apa, ya kita bawalah buah tangan. Kita beli kue di jalan atau roti kaleng di jalan. Nah, kita bawa ke rumah saudara kita itu. Kadang-kadang kan kuenya itu dihidangkan kembali, Pak, ya. Kue yang kita beli itu kan dihidangkan kembali. Orang-orang terhormat, Pak, saya perhatikan. Orang-orang terhormat dia nggak makan itu kue itu. Kue yang dia bawa, yang dihidangkan kembali sama tuan rumah, dia nggak makan, Pak. Dianggap itu pure singke, kageme pajolon nedro. Dia nggak, paling dia minum aja karena disuguhkan airnya tentu dari tuan rumah, sedangkan makan kuenya itu kan punya dia bawa. Nah, biasanya kuenya tidak dipegang, nggak disentuh, cuman airnya diminum untuk menghormati tuan rumah. Nah, supaya apa? Tidak pure singke. Nah, ini salah satu kearifan lokal ya yang saya kira baik yang diajarkan oleh orang tua kita dulu, supaya apa? Yang dia bawa buah tangan itu tidak batal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa indi, nah Imam Al-Ghazali kemudian berkata, dan menurutku ya, annal manna lahu aslun wa maghrisun. Ya, jadi adanya mannun di dalam diri seseorang. Kenapa ada orang yang pure singke sedangkan orang lain enggak? Itu kata Imam Al-Ghazali, ada dasarnya, ada lahannya di dalam diri seseorang. Jika dia tidak punya dasarnya itu di dalam dirinya seseorang, sebanyak apapun sedekah yang dia salurkan kepada orang lain tidak sampai dia ungkit apa yang telah dia beri. Nah, jadi Bapak Ibu, itu bukan karena besaran sumbangan yang kita beri, tapi coba kita perhatikan apa yang nanti dijelaskan sama Imam Al-Ghazali ini. Dasar pure singke itu ada nggak sama kita? Ya, kalau dasar al-mannu atau pure singke itu ada di dalam diri kita, sebanyak apapun ceramah, sebanyak apapun zikir, sebanyak apapun nasihat yang kita dengar, tidak akan pernah mampu mencabut pure singke itu di dalam diri kita, karena memang dasarnya, akarnya, lahannya, ladangnya itu masih ada di dalam diri kita. Ya, ibarat virus, Pak. Virus itu kan kalau ada pemicunya dalam diri kita, sedikit saja dia dipatik langsung kena, itu kita kena penyakit virus itu. Nah, maka yang harus disembuhkan adalah aslunnya ini, akarnya ini. Akarnya ayo kita cari di dalam diri kita. Apa yang membuat diri kita itu mudah pure singke? Nah, ini diajak kita oleh Imam Al-Ghazali ya. Dia menyebutnya dengan istilah aslun wa maghrisun. Ya, kita maknai aslun itu dasar atau akarnya. Wa maghrisun, lahannya itu di mana? Kok bisa muncul di dalam diri seseorang setelah dia beri, dia masih ingat-ingat apa yang telah dia beri itu kepada orang lain. Nah, wahwa. Nah, ini udah mulai Imam Al-Ghazali ya. Tadi
belum mulai masuk ke dalam inti pembahasannya, ini baru mulai. Wa huwa min ahwalil qalbi wa sifatihi. Nah, ini mukadimahnya. Jadi pure singke itu al-mannu, ya, itu kata Imam Al-Ghazali, dasarnya, akarnya, lahannya di dalam diri, di dalam jiwa kita itu min ahwalil qalbi. Dia termasuk dari kondisi kalbu kita, ya, wasifatihi, dan dia termasuk sifat dari kalbunya manusia. Maknanya apa? Semua manusia itu ada akar itu, Pak. Cuman masalahnya dituruti apa enggak aja. Semua manusia, Pak. Apakah dia orang baik, apakah orang jahat, bakat pure singke itu memang sudah ada. Cuman masalahnya kita mau lawan dia, atau kita biarkan dia, atau bahkan kita keturuti apa yang dikatakan oleh pure singke itu. Ya, kalau kita turuti, kita tambah-tambah terus. Kamu memang orang nggak tahu budi, air susu dibalas air tuba, sudah saya bantu kemarin, hari ini kamu nggak tahu nyoblos saya. Itu misalnya yang mau caleg ya, itu misalnya ya. Apa yang sudah diberi kemarin itu gugur semua pahalanya, itu kan. Nah, itu dituruti, Pak. Itu sudah diikuti pure singke itu. Tapi kalau dilawan, muncul itu kan suara batin kita. Akan nyoken mandum, ciken mandumnya, disah juga, dibisik terus sama setan itu. Tapi kita lawan dia, kita bantah dia. Nah, itu pilihannya nanti sama kita semua. Summa yatafarra'u alaihi ahwala dhahiratin ala lisani wal jawari. Nah, akarnya dalam jiwa kita itu, Bapak Ibu, akar al-mannu atau pure singke itu yatafarra' alaihi, ya, ahwala zahirah. Dia kemudian mengakar jauh sampai ke dalam amal yang nampak dalam perbuatan kita sehari-hari. Ala lisan, ya, dia mengakar sampai kepada lisan kita, ya. Wal jawarih, dan dia mengakar sampai kepada perbuatan kita. Awalnya dia kondisi batin, Bapak Ibu, kondisi jiwa. Tapi kalau terus dituruti, diikuti apa kata pure singke itu atau kata al-mannu itu, lama-kelamaan dia menjadi ahwalul zahirah, bukan ahwalul qalbi lagi. Tapi sudah menjadi keadaan fisik, keadaan raga. Ya, bukan kondisi kebatinan lagi. Awalnya dia adalah kondisi kebatinan, gejala kebatinan yang ada dalam diri kita. Tapi kalau lama-kelamaan dituruti, dia akan menjadi kondisi raga, kondisi fisik. Akan diterjemahkan oleh raga kita, bentuk pure singke itu. Kamu, itu udah pakai lisan. Kamu nggak ngerti balas budi. Saya dulu baik sama kamu. Kok kamu sekarang nggak ngerti buat baik sama saya? Nah, dituruti sama lisan. Atau diintimidasi dengan tangan. Dasar ya kamu ya, kemarin saya bantu kamu, tapi hari ini kamu tidak bantu anak saya, misalnya ya. Nah, itu sudah menjadi ahwadul zahirah. Awalnya dia ahwadul qalbi, lama-kelamaan kalau dituruti dia menjadi ahwadul zahirah. Ya, awalnya dia kondisi kebatinan, gejala psikis. Nah, kalau bahasa ilmiahnya, awalnya dia gejala psikis, lama-kelamaan menjadi gejala fisik. Jadi semua Bapak Ibu masalah dalam kehidupan kita itu awalnya dari psikologi. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan ya, dosa pertama umat manusia itu kan dosanya Qabil yang membunuh Nabil, ya. Dua putra Nabiullah Adam alaihissalam saling bunuh-membunuh. Jadi dosa pertama umat manusia itu membunuh. Yang dibunuh saudaranya, yang membunuhnya abangnya, kakaknya. Ya, dan itu Qabil melakukan itu, Pak. Awalnya karena ahwalul zahirah, ya, gejala psikisnya itu tidak beres, dia iri hati. Ya, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhari qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kan berkurban mereka berdua. Yang diterima kurbannya dari Allah, dari Habil, sedangkan dari Qabil tidak diterima kurbannya sama Allah. Nah, dia iri, kemudian cemburu, dia ancam saudaranya itu, qala la'aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Saudaranya cuma jawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kurban yang diterima sama Allah
hanya kurban yang dipersembahkan oleh orang yang bertakwa. Nah, sebab itu Bapak Ibu, semua perbuatan dosa manusia, apapun ya, korupsi di zaman sekarang, apalagi itu, korupsi tilep pajak, main pasal hukum, jual beli hukum, ya, nipu orang, itu sebabnya ahwalu batinanya nggak beres, masalah psikisnya nggak beres. Tapi karena terus diikuti, lama kelamaan dia akan menjadi gejala fisik. Begitu juga membunuh orang lain karena nggak sanggup kontrol emosi. Emosi itu kan gejala psikis, Bapak Ibu. Karena emosi meletup-letup, tidak bisa dikontrol, lama kelamaan dia wujudkan itu dengan membunuh, menyakiti orang lain. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan ini, dan inti pembahasan ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang, ya. Kita akan melihat bagaimana caranya kita mengontrol batin kita itu sehingga dia tidak menjadi gejala fisik, gejala raga, cukup disimpan dalam batin aja. Selama Bapak Ibu marah, selama kita itu tidak senang sama orang, tapi tidak senang itu hanya gejala psikis, sanggup kita pendam di dalam jiwa kita, kita baik-baik saja. Tapi kalau sudah diomongkan, salah kita ngomongin kepada orang, hubungan kita jadi nggak baik sama orang itu. Nah, jadi Imam Al-Ghazali, Pak, ini pengajian kita minggu yang lalu di Masjid Ule Karing itu, di Masjid An-Nur Ule Karing, karena malam subuhnya Jumat kita ngaji di sini jilid 2 di Masjid Ule Karing, malamnya nanti malam kita itu jilid 1-nya, ngaji jilid 1. Imam Al-Ghazali bilang, Mbak, sebelum melakukan sesuatu sisakan waktu semenit aja untuk mikir dulu supaya tidak menyesal kemudian, ya kan? Sekarang Pak, orang begitu lihat apa dikomentari terus, nggak mikir dulu. Belakangan dia baru minta maaf di atas materai 10.000 tanda tangan. Ya kan? Betul kata Imam Al-Ghazali. Sebelum melakukan apapun, sebelum ucapkan sepatah kata apapun, sisakan semenit waktu mikir aja. Ini baik nggak saya ucapkan? Ini baik nggak saya lakukan? Kalau nggak baik, udah pendam aja. Kalau masih kita pendam, itu nggak ada masalah apapun. Tapi ternyata kita salah ucap karena nggak melalui pertimbangan yang masak tadi, akan fatal urusannya, ya. Akhirnya harus minta maaf sama orang lain. Kenapa? Karena nggak dipikir-pikir. Apalagi kalau Bapak Ibu berbicara dalam kondisi emosi yang nggak stabil, lagi marah, Pak, misalnya, itu dilarang bicara itu dalam agama. Lagi lapar, itu juga dilarang bicara, Pak, dalam agama. Imam Asy-Syafi'i kalau diajak debat sama orang, ya kan, Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Jadi santri-santri Imam Malik itu banyak sekali nggak senang sama Imam Syafi'i. Kenapa? Karena dianggap beliau sudah keluar dari pemahaman gurunya. Ibarat kata Bapak Ibu, kalau saya alumni pesantren A, tiba-tiba saya ke Mesir, pulang dari Mesir saya punya pendapat yang berbeda dengan guru saya di pesantren A. Dimusuhi nggak saya dengan pesantren A itu? Kan dimusuhi, Pak. Imam Syafi'i seperti itu. Tapi setiap kali beliau didebat sama orang, kalau perut lapar beliau nggak ladeni. Saya makan dulu ya. Diajak makan. Ayo kita makan dulu, saya lapar. Habis makan baru kita debat. Biasanya Pak, kalau sudah diajak semeja makan, minum kopi bersama, tidak ada lagi debat. Itu hebatnya makan dan minum, dan dia bisa mempererat orang, Pak. Maka orang Aceh dulu, Pak, ada tradisi pemat jaro, ya, peru darah pemat jaro. Misalnya saya nabrak anaknya Pak Haji Sofian, saya tabrak, ya, anak beliau luka-luka, ya, itu bisa diselesaikan dengan adat, Pak, dimaafkan, dipemaah. Ya, setelah dipemaah, kalau lukanya kecil itu disembelih kambing, kalau lukanya besar sampai hilang nyawa itu biasanya sapi disembelih. Pernah satu kali Bapak Ibu, kampung kami itu dulu waktu saya kecil, tarkam, pertandingan antar kampung, Pak, sepak bola antar kampung, tanding. Ternyata rusuh, Pak. Waktu main bola itu rusuh. Salah satu pemain bola di tarkam itu meninggal dunia, mati. Akhirnya apa? Orang kampung ini pergi ke kampung sana, sembelih sapi satu, Pak.
Sembelih sapi itu saya masih kecil, tahun 90-an awal itu, masih kecil saya hadir waktu itu. Setelah disembelih sapi, keluarga yang membunuh minta maaf kepada keluarga yang mereka bunuh, dimaafkan, kemudian salaman, kemudian menjadi saudara, anak angkat daripada orang yang telah mereka bunuh. Jadi keluarga korban mengangkat dia sebagai anak, padahal dia pembunuh anaknya. Nah, itu namanya pemakjarah. Dengan apa? Disembelih sapi, kemudian makan bersama, akhirnya jadi akrab balik. Nah, itu memang kemampuan yang dimiliki oleh makanan dan minuman itu, Pak. Bisa menyatukan lagi hati orang yang berbeda-beda. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di tengah masyarakat ada orang yang gak akur, mungkin makan dan minumnya udah gak pernah bersama lagi, Pak. Jadi di dalam rumah tangga itu paling bahaya. Suami istri itu makan gak bersama itu paling bahaya. Nanti Bapak Ibu coba cek di rumah tangga, dalam sehari semalam kan kita 3 kali makan. Itu berapa kali kita makan bersama, Pak? Kita makan bersama itu berapa kali? Coba Bapak Ibu hitung. Kalau tidak ada sama sekali, sesekali waktu ajaklah makan bersama. Saya pernah Bapak Ibu satu masa itu dulu itu, hampir 1 bulan nggak pernah makan di rumah, Pak. Hampir 1 bulan. Kalau pagi kan pengajian, selalu ada ngopi. Siang pun kadang-kadang makan di kantor. Malam juga pulang sudah makan. Akhirnya istri saya protes, ini kok nggak pernah makan lagi di rumah. Nah, maka sekarang, Pak, kalau siang seminggu itu udah nggak makan rumah, nanti ada 2-3 hari itu wajib makan siang di rumah. Kemarin contohnya, Pak, saya pengajian di salah satu masjid. Setelah pengajian disediakan makan, padahal istri saya sudah masak enak, ikan paya, ya kan, ikan baci dia beli. Aduh, ini makan enak juga, ini kan diajak ke Hasan, Pak, apa nggak enak Hasan? Tapi kalau nggak makan, perang dunia ketiga. Akhirnya minta maaf, saya minta maaf. Ini nanti kalau saya pulang ke rumah udah kenyang, jadi perang dunia ketiga. Kadang-kadang makan itu penting bersama, Bapak Ibu. Di situ kita bisa menyatukan hal-hal yang berbeda di antara dua orang. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.